semuanya, perkenalkan nama saya Annabel Arin dari kelas 8A6 absen 2. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang akan membahas dua topik yang berbeda. Topik yang pertama yaitu konversi bilangan desimal, dan topik yang kedua adalah routing pada jaringan komputer. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membaginya menjadi dua bagian. Yaitu pada bagian pertama, saya akan membahas mengenai konversi bilangan desimal. Namun, topik konversi bilangan desimal ini juga saya bagi menjadi dua lagi. Karena pertama-tama, saya akan membahas mengenai konversi bilangan desimal ke bentuk bilangan biner, dan yang kedua, konversi bilangan desimal ke bentuk bilangan oktal. Dan untuk bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran yaitu routing pada jaringan komputer. Tentunya pada semua bagian video pembelajaran yang akan saya buat hari ini, saya akan memberikan penjelasan yang jelas, cara pengerjaan jelas, contoh-contoh soal yang baik, dan juga pemahaman dan pembahasan dari soal-soal tersebut. Nah, inilah materi kita yang pertama mengenai konversi bilangan, yaitu konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui lebih dulu apa itu bilangan biner. Jadi, bilangan biner ini merupakan sebuah sistem bilangan berbasis 2 yang menggunakan dua angka yaitu 0 dan 1. Proses pengerjaan konversi bilangan desimal ke biner ini sebenarnya cukup simpel dan mudah. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat sebuah tabel konversi bilangan biner. Setelah itu, kita dapat memasukkan angka desimal dalam proses pembagian. Nah, karena bilangan biner ini merupakan sistem bilangan yang berbasis 2 menggunakan angka 0 dan 1, maka kita akan membagi bilangan desimal dengan 2. Setelah melakukan proses pembagian bilangan desimal ini, kita tentunya akan mendapatkan sebuah hasil, bukan? Nah, jika hasil pembagian dengan 2 tidak ada sisa atau habis, maka kita dapat menuliskan nilai angka 0 pada tabel konversi bilangan biner. Namun sebaliknya, jika pembagian dengan 2 menghasilkan sisa 1, maka kita dapat menuliskan nilai angka 1 pada tabel konversi bilangan biner. Karena kita sudah selesai dengan penjelasan materi dan juga cara pengerjaan bilangan biner ini, maka saya akan memberikan dua contoh soal konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Soal yang pertama adalah tentukan apa bentuk bilangan biner dari angka desimal 2869. Buatlah dengan tabel konversi yang lengkap. Dan yang kedua, tentukanlah bentuk bilangan biner dari bilangan desimal 5673 dan sama seperti nomor 1, buatlah dengan tabel konversi yang lengkap. Jika kalian ingin mengerjakan soal-soal ini, kalian bisa mempause video ini terlebih dahulu, karena saya akan langsung lanjut ke pembahasan soal. Sekarang saya akan lanjut saja menjelaskan mengenai pembahasan latihan soal nomor 1 konversi bilangan desimal ke biner, yaitu berapa bentuk biner dari angka 2869. Penyelesaiannya yang benar adalah begini. Jadi bisa kita lihat bahwa bentuk biner 2869 yang benar adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Saya telah mengerjakan caranya dengan lengkap menggunakan tabel juga, dan bisa dilihat prosesnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Pertama-tama kita membagi bilangan desimal yang dicari, dalam rangka ini 2869 dengan 2 terlebih dahulu, lalu kita tuliskan hasil sisa baginya pada kolom paling kanan. Dan seperti yang kalian bisa lihat, saya mengulangi prosesnya secara terus-menerus hingga mencapai angka 1 dan tidak bisa dibagi lagi, sehingga kita bisa mendapatkan hasil bilangan biner ini. Mari kita lanjut dengan pembahasan soal nomor 2. Jadi, soal nomor 1 dan 2 ini memiliki cara yang sama. Namun bedanya di soal nomor 2, angkanya lebih susah karena menggunakan angka berbasis 5000. Jadi, inilah bentuk pembahasan atau pengerjaan soal yang benar dari nomor 2. Seperti yang kalian bisa lihat, bentuk biner dari angka 5673 adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 01, 001. Sama seperti nomor 1 tadi, saya telah mengerjakannya dengan tabel yang lengkap, dan prosesnya pun sama seperti nomor 1. Pertama-tama kita membuat tabel konversi terlebih dahulu, lalu memasukkan angka desimal 5673 dibagi dengan 2. Habis itu kita memasukkan hasil baginya dan menuliskan sisa hasil baginya. Dan saat kita mengerjakan soal biner, walaupun kita sudah memahami caranya, namun terkadang kita masih bisa salah. Kira-kira kenapa ya? Paling sering itu karena mungkin kita salah urutan menaruh angka 0 dan 1. Karena angka 0 dan 1 yang pertama selalu berada di urutan paling ujung, dan angka-angka setelah itu bertambah di depannya dan bukan di belakangnya, sehingga terkadang jika ada jawaban yang salah, mungkin karena salah urutan depan dan belakang angkanya.
Nah, kita sudah selesai nih membahas dan juga mengerjakan soal konversi bilangan desimal ke biner. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita kan sudah selesai nih membahas konversi bilangan desimal menjadi biner. Selanjutnya, kita akan langsung lanjut membahas konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Sama dengan bilangan biner, bilangan oktal ini merupakan sebuah sistem bilangan yang berbasis 8. Cara pengerjaannya pun sangat mirip loh dengan cara pengerjaan bilangan biner. Langkah yang pertama adalah membuat tabel konversi bilangan desimal menjadi oktal. Setelah itu, sama halnya dengan biner tadi, kita memasukkan angka desimal dalam proses pembagian. Namun perbedaannya pada kali ini, kita tidak membagi angka desimal dengan nilai 2, namun dibagi dengan nilai 8, karena bilangan oktal ini berbasis angka 8. Setelah melakukan proses pembagian, kita akan mendapatkan hasil dari pembagiannya. Nah, jika hasil pembagian angka desimal ini dengan angka 8 menghasilkan sisa, seperti contohnya 5 dan 3, kita bisa langsung menuliskannya pada tabel konversi bilangan desimal menjadi bilangan oktal. Dan jangan lupa ya, proses pembagian ini dilakukan secara terus-menerus sampai angka desimal ini tidak bisa dibagi lagi. Sekarang saya yakin nih, kalian pasti sudah sangat handal dan sudah sangat terbiasa dengan cara mengubah bilangan desimal. Oleh karena itu, langsung saja saya memberikan 2 contoh soal. Soal yang pertama adalah, tentukan bentuk bilangan oktal dari desimal 2976. Dan soal yang kedua, tentukan bilangan oktal dari bentuk bilangan desimal 5936. Jangan lupa pause ya kalau mau mengerjakan soal-soal di bawah ini, karena sekali lagi saya akan langsung lanjut ke pembahasannya. Langsung saja saya akan membahas soal nomor 1. Jadi, beginilah bentuk pembahasan atau cara pengerjaannya benar dari nomor 1. Cara pengerjaannya sama seperti bilangan biner, namun hanya berbeda pada basis angka yang akan dibagikan. Jadi, bentuk bilangan oktal dari 2976 adalah 5640. Langkah yang pertama adalah kita membuat tabel konversi terlebih dahulu. Setelah itu, kita memasukkan angka 2976, lalu dibagi dengan 8, dan kita menuliskan hasil bagi dan juga sisa hasil baginya. Misal nih, pada angka pertama, 2976 dibagi dengan 8 hasilnya 372, dan memiliki sisa hasil bagi 0. Jadi, 0 ini kita taruh di bagian nilai variabel hasil dan kita tuliskan pada paling ujung. Dan lanjut mengerjakan angka di bawahnya, yaitu 372. 372 dibagi dengan 8 memiliki hasil yaitu 46, dan memiliki sisa hasil yaitu 4. Jadi, kita tinggal menuliskan 4 di depan 0, sehingga jadinya 40. Kita tinggal mengulangi proses ini sehingga angka tidak bisa dibagi lagi. Untuk kali ini, kita mencapai angka 5 yang maksimal. Jadi berbeda ya dengan bilangan biner. Jika bilangan biner, biasanya sisa hasil baginya hanya antara angka 1 atau 0. Namun jika dalam sistem bilangan oktal, tidak selalu berupa 1 dan 0, dapat berupa angka-angka lainnya. Langsung lanjut ke nomor 2, beginilah pembahasan atau cara pengerjaannya yang benar. Jadi bentuk bilangan oktal dari 5936 adalah 1, 3, 4, 6, 0. Sama seperti tadi, langkah pertama adalah selalu membuat tabel konversi terlebih dahulu, lalu kita tinggal memasukkan angka 5936 dibagi dengan 8 sehingga memiliki hasil 742 dan memiliki sisa hasil bagi 0. Dan sama seperti tadi, kita tinggal menuliskan sisa hasil baginya pada paling ujung dan melanjutkan proses ini sehingga mendapatkan angka yang sudah maksimal atau tidak bisa dibagi lagi, dan pada kasus ini kita mendapatkan nilai 1. Sekarang kita sudah selesai nih membahas materi, mengerjakan soal dan juga membahas soal dari topik konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner dan juga oktal. Sehingga sepertinya sudah waktunya untuk video pembelajaran pertama ini untuk berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran pertama ini. Terima kasih dan see you soon. Setelah ini kita akan langsung lanjut ke video pembelajaran kedua. Saya sarankan agar kalian bisa mempause video ini agar bisa mendapatkan waktu istirahat dan kembali lagi saat ingin menyimak materi selanjutnya agar tidak bosan. Selamat menikmati! Sekarang materi kita mengenai konversi bilangan sudah selesai nih. Langsung aja kita lanjut ke materi kedua, yaitu routing pada jaringan komputer. Jadi sebenarnya apa sih itu routing? Routing merupakan mekanisme pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Di
di mana memiliki tujuan yaitu menemukan jalan terpendek, terpintas, dan juga paling efisien dalam proses pengiriman data. Dalam routing ada dua hal penting yang dinamakan router dan juga PC. Jadi dalam proses routing ini, PC berperan sebagai alat yang memiliki data yang ingin ditransfer kepada perangkat lainnya. Sedangkan router ini berperan sebagai penyimpan informasi dan juga penyalur informasi dari PC ke perangkat-perangkat lainnya. Dan karena routing ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mentransfer data, maka sebelum melakukan proses ini, kita harus memiliki alamat asli perangkat tersebut. Dan kita juga harus menemukan jalan pintas terbaik untuk dapat mentransferkan data. Sekarang, saya akan langsung saja memberikan contoh soal routing. Pertama, lihat soal dan juga tentukanlah mana jalur yang paling efisien dan juga sebutkan jaraknya. Soal routing kedua merupakan sebuah soal cerita. Jika sedang bekerja dengan Aldo di lab komputer sekolah, saat mereka menyelesaikan tugas, mereka menyadari bahwa mereka salah memilih komputer dan harus mentransfer data mereka. Jika pekerjaan Cika dan Aldo berada di komputer A, tentukan dua jalur yang memiliki jarak 6 dari komputer A ke komputer D. Oh iya, jangan lupa untuk mempause video saat kalian mengerjakan soal-soal ini, karena saya akan langsung saja lanjut ke pembahasan soal. Beginilah pembahasan soal nomor 1, routing pada jaringan komputer. Jadi seperti yang kita bisa lihat di soal, terdapat 3 jalur warna yang berbeda-beda. Jalur warna yang pertama adalah jalur warna pink. Jalur warna pink ini melalui komputer C ke router 1, ke router 2, lalu sampai di komputer D. Jalur yang kedua adalah jalur berwarna hijau. Jalur berwarna hijau ini melewati komputer C, lalu ke router 1, ke router 2, router 3, router 4, router 2, baru sampai ke router D. Cukup panjang ya teman-teman. Dan jalur yang ketiga adalah jalur coklat. Jalur coklat ini melalui komputer C ke router 3, ke router 4, ke router 2, lalu baru sampai ke komputer D. Nah, pertanyaannya ini kan mana jalur yang paling efisien dan juga jaraknya berapa? Jadi, untuk bisa dikatakan efisien harus memiliki pemberhentian pada router yang paling sedikit ya. Jadi, jawabannya adalah jalur berwarna pink. Karena pink langsung hanya melewati dua router, yaitu router 1 dan juga router 2. Sehingga memiliki jarak dari router 1, router 2, dan ke komputer D, yaitu jaraknya adalah 3. Nah, sekarang kita sudah sampai nih pada pembahasan soal terakhir di video pembelajaran ini. Semoga kalian belum bosan ya. Jadi inilah pembahasan soal nomor 2 di materi routing pada jaringan komputer. Pertama-tama saya akan membacakan dulu soalnya karena merupakan soal cerita yang cukup panjang. Jika sedang bekerja dengan Aldo di lab komputer sekolah, saat mereka mau menyelesaikan tugasnya, mereka sadar bahwa mereka salah memilih komputer dan harus mentransfer data mereka. Jika pekerjaan Cika dan Aldo ini berada di komputer A, tentukan dua jalur dengan jarak 6 dari komputer A ke komputer D. Jadi bisa dilihat soal ini memiliki gambar yang cukup rumit. Sebenarnya tidak rumit sih, cuma butuh ketelitian dan juga soal cerita yang cukup panjang. Jadi kita disuruh mencari dua jalur yang memiliki jarak 6. Pada soal ini terlihat ada 5 PC dan juga 9 router. Beginilah pembahasan atau cara pengerjaan jalur-jalur yang benar. Jadi terdapat dua jalur. Jalur yang pertama adalah dari komputer A menuju router 1 ke router 2, router 4, router 6, dan router 8, lalu baru ke komputer D. Jadi jaraknya 6 ya, dari router 1, 2, 4, 6, 8, dan baru ke komputer D. Dan ada satu jalur yang memiliki jarak 6 lagi, yaitu jalurnya dari komputer A ke router 1, ke router 2, 4, 6, 9, lalu komputer D. Jaraknya sekali lagi juga 6 dari router 1, 2, 4, 6, 9, dan juga komputer D. Jadi sama-sama 6 ya. Sebenarnya jawabannya ini cukup mirip loh jika kalian mencermatinya, namun hanya ada perbedaan. Yang pertama habis dari 6 melalui router 8, dan yang kedua habis dari router 6 melalui router 9. Wah, gak kerasa ya, kita sudah benar-benar di akhir video pembelajaran ini loh. Jadi selama video pembelajaran ini, kita sudah berhasil membahas dua topik, yaitu yang pertama tadi konversi bilangan desimal, dan yang kedua routing pada jaringan komputer. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu kalian dan membawa berkah. Sekian dari saya, Airin. Terima kasih.